Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya tempat kita bergantung, tempat kita mengadu dan tempat kita menenangkan jiwa kita. Dan salawat dan salam rindu kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buah hati, serikandi sejati serta para sahabat yang selalu menemani langkah beliau untuk kita semua. Baik pemirsa Padang TV, dan alhamdulillah bersama kami sudah hadir para pegawai PSDA Sumbar, bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian Majelis Taklim Indonesia Kota Padang. Dan tentu saja pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan dan menyimak bersama secara seksama tausiah yang akan dibawakan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Profesor Haji Irwan Prayitno. Dan tema tausiah pada kesempatan kali ini adalah Allah Subhanahu wa taala segalanya. Dan sebelum itu kita simak dulu pemirsa lantunan syair yang akan dibawakan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Irwan Prayitno, Rasulullah. Silahkan Bapak. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wassalim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wassalim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dekap dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada umat, umati. Ku tahu kau bimbangnya tentang kami, syafaatkan kami. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat
ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ramadan marhaba. Iya, pemirsa Padang TV dan Majelis Taklim Indonesia serta para pegawai PSDA Sumbar, kita baru saja menyimak bersama lantunan syair yang dibawakan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Profesor Haji Ewa Paino. Dan sekarang saatnya kita simak tausiah yang akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala segalanya, dan kita simak saja langsung bersama pemirsa. Dan sebelumnya kami ingin sapa dulu Kepala Dinas PSDA Sumbar Bapak Ali Busri, kemudian Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Pemukiman Sumbar Bapak Suprapto. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam indahnya Ramadan bersama Majelis Taklim. Kita simak langsung bersama pemirsa dalam indahnya Ramadan bersama Majelis Taklim. Tausiah Allah Subhanahu wa taala segalanya. Ramadan marhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Ali Musri, Kepala Dinas PSDA, Bapak Suprapto, Kepala Dinas Prasarana Hakim, kemudian juga Pak Adi Rizaldi sebagai balai, dan tentu para pejabat yang ada di lingkungan PPSDA dan juga PU Prasarana Hakim yang saya hormati, ibu-ibu Majelis Taklim serta hadirin semua yang berbahagia. Untuk mengawali tausiah, kami tetap selalu mengajak kepada diri kita dan semuanya untuk memuji kepada Allah saja, bersyukur kepadanya saja, meminta kepadanya saja, dan mengabdi kepadanya saja. Dan tentunya hanya Allah SWT tempat yang kita rujuk, yang kita abdi. Dan tentu syukur kita ucapkan ini untuk ucapan terima kasih kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan dalam kehidupan kita, kesehatan, kekuatan, rezeki, kelapangan waktu, kekuatan, dan sebagainya. Dan kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Jemaah yang berbahagia dan pemirsa Padang TV yang kita hormati, yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala segalanya. Bapak Ibu yang kita hormati, dalam rukun Islam yang pertama itu apa, Ibu-ibu? Rukun Islam yang pertama membaca
2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di situ ada ungkapan la ilaha illallah sebagai suatu bukti bentuk tuntutan sekaligus komitmen dan konsekuensi sebagai seorang muslim mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan diikuti dengan Muhammad Rasulullah. Dalam kaitan ini saya mungkin tidak menjelaskan mengenai Muhammad Rasulullah-nya. Mungkin waktu lain kali kita akan bicara tentang Muhammad Rasulullah SAW sebagai Rasul, sebagai uswatun ulia, uswatun hasanah, qudwatul ulia. Nanti suatu saat kita akan bicarakan tentang Nabi sebagai model dan contoh teladan buat kita. Tapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai la ilaha illallah, di mana Allah Subhanahu wa taala segalanya bagi kita hamba Allah. Kita tahu Bapak Ibu, ucapan syahadat itu ucapan utama, penting dan prioritas. Bahkan bagi seseorang yang ingin masuk Islam, syaratnya membaca syahadat. Dan kemudian kita yang sudah Islam selalu menyatakan syahadat juga. Allah sebagai ilah, la ilaha illallah, dan Muhammad sebagai Rasul. Dan tidak hanya dinyatakan secara lisan, kita yakini juga bahwasanya la ilaha illallah, Allah itu satu-satunya ilah, Tuhan yang kita abdi, yang kita sembah, dan kemudian juga Muhammad sebagai Rasulullah. Kita yakini, ucapkan dengan lisan, takrir bilisan, tasdiq biqalbi, dan amal berjawar, diamalkan dalam perbuatan kita bahwa Allah memang satu-satunya Tuhan yang kita abdi, yang kita sembah. Nah, kenapa kalimat la ilaha illallah itu kalimat utama, pertama, prioritas bagi kita umat Islam? Dan bahkan kalimat la ilaha illallah itu pun adalah kalimat yang menentukan kita Islam tidak Islam. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang menentukan ibadah kita diterima tidak diterima di sisi Allah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat perjuangan. Kalimat segalanya bagi kita sebagai seorang muslim yang menjadikan Allah SWT segalanya dengan ucapan deklarasi la ilaha illallah. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena pentingnya kalimat la ilaha illallah sebagai pintu gerbang masuk Islam, sebagai penentu amal soleh kita diterima tidak oleh Allah, dan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang menjadikan dasar, landasan, fondasi perbuatan kita sehari-hari, sebagai kalimat tauhid, sebagai akidah yang utama yang menjadikan dasar perjuangan, dasar kegiatan, dasar program, dasar kerja kita, dan dasar kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus memahami. Allah berfirman dalam surat 47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah, carilah ilmu atau pelajarilah apa la ilaha illallah, dan sampai akhir ayatnya. Jadi yang saya ingin tekankan, kita disuruh oleh Allah mempelajari kalimat la ilaha illallah, kalimat yang agung, kalimat yang mulia. Dan itu yang dibawa kemana-mana oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan para sahabat. Memperjuangkan kalimat ini. Menemui semua kepala-kepala kabilah, masyarakat kafir Quraisy, dan seluruh masyarakat Arab, Jazirah. Didatangi dengan mengatakan deklarasi pernyataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi mereka tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Bukan tidak mau menyebutnya, tapi dia tahu orang-orang Arab kafir Quraisy itu kalau dia menyebut la ilaha illallah, maka dia harus merubah kebiasaan dia, merubah adat budaya dia, merubah kegiatan dia, dan merubah jahiliyah dia. Dia tahu itu. Karena kalimat tidak ada ilah Tuhan yang diabdi itu, kata-kata ilah dipahami betul oleh mereka orang Arab. Karena ilah itu adalah wujud pengabdian
Disuruh mengabdi, dia tidak mau. Kalau nyebut bisa, tapi kita mungkin nggak ngerti bahasa Arab, nggak paham kalimat ilah, menyebut iya, la ilaha illallah, tapi nggak ngerti maksudnya apa itu la ilaha illallah. Perilaku dia, kehidupan dia masih menggambarkan dia tidak menyerahkan diri kepada Allah. Dia masih menentukan dia atas dirinya. Saya dapat jabatan tinggi, ini kan karena saya, bukan karena siapa-siapa. Karena saya kerja betul, saya kuliah hanya sampai doktor, saya kemudian berprestasi, betul dia berprestasi, betul dia sampai doktor. Tapi dia lupa bahwasanya yang menjadikan dia doktor, menjadikan dia berprestasi Allah, tapi dia katakan aku yang menjadikan. Dia lupa kepada Allah. Buktinya lupa kepada Allah setelah dia menyatakan jabatan itu dia peroleh karena prestasi dia, maka dia akan diperbudak oleh jabatannya. Dia akan menjadi khawatir takut dengan jabatannya. Dan dia menjadi tidak tenang hidupnya karena jabatannya. Kenapa? Karena dia mengakui, menyatakan bahwasan jabatannya karena gara-gara dia sukses. Berarti dia tidak mengakui Allah dan dia tidak memahami kalimat la ilaha illallah. Kemudian seorang pedagang untung besar. Ini karena kerja keras saya, karena lobby saya, karena saya pandai berkomunikasi, perusahaan saya kerjakan profesional. Ini karena saya untung besar. Oh, tidak ada urusan Tuhan. Nauzubillah. Dia diperbudak oleh usahanya. Dia diperbudak oleh kerjanya. Karena dia mempertuhankan, menjadikan ilah pekerjaannya, usahanya. Karena dia meyakini dia yang menjadikan untung besar. Ada yang penampilannya bagus, gagah, cantik. Ini kan karena saya keturunannya begini. Dia lupa bahwa yang menjadikan dia gagah, yang menjadikan dia cantik, menjadikan dia tegak, kuat, Allah lupa juga. Berarti dia tidak memahami la ilaha illallah. Allah lah sebagai ilah yang menciptakan kita. Allah lah yang menjadikan kita seperti ini. Dia lupa bahwasanya Allah yang menjadikan. Dia tidak memahami la ilaha illallah. Mestinya dia mengenal Allah itu ilah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, la ilaha illallah dipahami oleh orang Arab sebagai kalimat yang di dalamnya membutuhkan pengabdian, pengorbanan, dan juga perjuangan. Dan orang Arab pun memprediksi, mengatakan pada waktu itu, ya Muhammad, dengan kata-kata ini engkau akan bisa menguasai Romawi dan Persia. Dua negara superpower pada waktu itu adalah Romawi di belah barat, Persia di belah timur. Itu bisa dikalahkan oleh umat Islam dengan kalimat la ilaha illallah. Begitulah pemahaman yang mendalam. Untuk mempertahankan pernyataan deklarasi kalimat Allah itu ilah satu-satunya, Bilal bin Rabah disiksa di tempat terik panas matahari, dihimpit dengan batu besar, dipukuli, dicambuk, untuk mengatakan Tuhan itu, ilah itu bukan Allah. Dia disuruh Bilal oleh orang kafir Quraisy mengatakan Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana sebagai berhala-berhala Tuhan-Tuhan mereka. Tidak mau. Biarkanlah, kata Bilal, aku disiksa, aku tetap mengatakan Allah satu-satunya ilah. Biarkan aku dihimpit oleh batu yang keras, aku tetap akan mengatakan Allah itu ilah. Begitu orang mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Sahabat Nabi, sahabiah Nabi, sampai ditusuk, ditarik oleh kuda, tercerai-berai kaki, tangan, dan badannya, hanya untuk mengatakan bukan Allah sebagai ilah. Tidak mau, biarkan aku mati. Tetap dalam kalimat la ilaha illallah. Karena mati dengan menyatakan la ilaha illallah masuk surga. Bapak Ibu, ini contoh bagaimana kalimat ini begitu agung dipertahankan, disebutkan, diyakini, diamalkan dalam perbuatan kita. Dan tentu akibatnya ketika kita menyatakan la ilaha illallah, tentu kebaikan yang kita akan perolehi,
Bapak Ibu, kita doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Betul Bapak Ibu? Bagaimana kita mendoakan kepada diri kita, meminta kepada Allah supaya hidup kita di dunia hasanah, di akhirat hasanah, mesti dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak dengan kalimat la ilaha illallah, kata Allah, perbuatan kita bagikan fata morgana, hilang, nampak ada tapi tidak ada, terlihat tapi tidak nyata. Begitulah kalau kita tidak mendasari kalimat la ilaha illallah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, la ilaha illallah sebagai dasar. Ilah, Tuhan yang diabdi, yang disembah. Memang pengambilan kata ilah untuk dimasukkan dalam bentuk kalimat la ilaha illallah itu punya makna dan arti. Kenapa Allah tidak menyebut Rob sebagai kata Allah? Kenapa Allah tidak menyebut Malik sebagai kata Allah? Misalnya la Robba illallah, la Malika illallah. Tapi yang Allah suruh kita menyebut la ilaha illallah. Bapak Ibu, surat pertama dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah, betul? Pertama bacanya, ayat pertama apa? Alhamdulillahi Rob, Allah sebagai Rob. Satu. Yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim, itu juga adalah Allah sebagai Rob. Berikutnya, Malik, Allah yang sebagai Malik yang kedua. Berikutnya, iya karena buru dengan itu Allah sebagai ilah. Al-Fatihah menyebutkan Allah sebagai Rob, Allah sebagai Malik, Allah sebagai ilah. Di ujungnya pengabdian iya karena budu wa iya karena stain, Allah sebagai ilah. Surat yang terakhir, surat apa Ibu? Surat yang terakhir An-Nas. An-Nas. Apa bunyi surah An-Nas? Pertama, Qul a'udzu birabbinas. Rabbinas, Allah sebagai Rob. Yang kedua, Malikinas, Allah sebagai Malik, pemilik manusia, penguasa manusia. Yang ketiga, Ilahinas, ilah yang diabdi disembah. Surat An-Nas pun menyebutkan Allah ada tiga. Berarti Bapak Ibu, kenapa Allah menyatakan dirinya sebagai Allah itu ada ilah, ada Rob, ada Malik. Berarti ada perbedaan makna, ada perbedaan pengertian. Dan kenapa pula la ilaha illallah bukan la robba illallah, bukan la malika illallah? Karena la ilaha illallah itu sudah mencakupi la robba dan la malika. Kalau Allah diakui sebagai Rob, Robbinas, Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabbul Alamin, itu Rob. Semua orang manusia mengakui walaupun dia bukan orang Islam. Karena di dalam rahim ketika semuanya kita di kandungan ibu kita ditanya oleh Allah, alastu birobbikum qalu bala syahidna. Apakah aku nih Rob kamu? Ya betul. Tapi pengakuan Allah sebagai Rob itu diakui semua. Orang kafir juga mengakui Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, Tuhan penguasa. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati wa rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa al malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bariul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allah sebagai Rabb yang tahu gaib, yang tahu alam nyata, yang menciptakan, yang mematikan, yang menyerupai rupa yang cantik, yang bagus, yang Malik, penguasa, pemilik. Begitulah dalam surat Al-Hasyr ayat 22, 23, 24. Tapi itu cukup untuk dinyatikan pernyataan Allah sebagai Rabb. Tapi yang penting adalah Allah sebagai ilah. Karena di situ ada pengabdian. La ilaha illallah. Sehingga dengan pengabdian ini kita jadikan Allah segalanya. Kenapa Allah segalanya? Karena Allah sebagai ilah adalah Allah sebagai Ar-Razik, pemberi rezeki. Allah sebagai Am-Malik, pemilik. Atau penguasa Malik, Am-Malik, pemilik. Allah sebagai Ghoyatan yang dituju. Allah sebagai Hakiman yang pemberi hukum dan hakim.
Allah ma'budan, tempat yang diabdi. Allah sebagai ilah yang disembah. Itu makna Allah semuanya. Allah sebagai khalikan, sebagai pencipta. Jadi kita jadikan Allah segalanya dalam kehidupan kita. Dan kita adalah hamba Allah yang tidak berdaya kecuali Allah segalanya yang menentukan diri kita. Oleh karena itu kita menyerahkan diri kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, Allah akan cukupkan. Jadi kalau kita kurang uang, kurang ini, kurang itu sebagainya, serahkan diri kita kepada Allah, Allah akan penuhi, cukupkan kekurangan-kekurangan kita. Itu menjadikan Allah segalanya. Faiza ajamta fatawakkal 'alallah wasafirhum fil amr faiza ajamta fatawakkal 'alallah. Kita dalam pekerjaan, dalam rumah, di masyarakat, ada beda pendapat, ada sesuatu yang mau kita urus, musyawarah. Punya azam, tekad, jalankan, kembalikan kepada Allah, tawakal Allah. Serahkan pada Allah. Itu wujud dari pernyataan Allah segalanya. Tidak takut. Kenapa? Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Menyatakan Allah segalanya. Yang mengatur kehidupan kita, bukan manusia. Jangan Bapak Ibu, kita dalam kehidupan sehari-hari, sepertinya kita yang ngatur. Sepertinya kita yang menentukan. Padahal semuanya Allah. Ketika kita sudah memastikan, menentukan sesuatu yang belum terjadi, maka kalau itu dilakukan, kekecewaan yang akan terjadi. Frustrasi yang akan terjadi. Tapi kalau kita menjalani pekerjaan kita, dilandaskan kepada Allah dan diserahkan kepada Allah, maka beres urusan. Bapak Ibu, kita punya masalah. Tapi masalah itu tidak mungkin bisa kita kerjakan, selesaikan. Solusi mungkin kita tidak ketemu. Serahkan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah adalah dalam rangka menyerahkan urusan kita kepada Allah. Ya Allah, mohon selesaikanlah, carikanlah jalan keluar, solusi atas masalah kita dan seterusnya. Allah bantu kita, selesai urusan kita. Tapi kalau masalah kita urus sendiri, kita kerjakan sendiri, cari solusi sendiri, dan tidak sedikit pun kita mengembalikan kepada Allah, dan tidak sedikit pun kita berdoa, dia cepat stres, cepat frustasi, karena dia tidak berdaya untuk mengatasi persoalan hidupnya. Tapi ketika dia serahkan kepada Allah, dia tenang jiwa dia. Kenapa? Allah membantu kita. Oleh karena itu marilah Bapak Ibu yang kita hormati, kita hidupnya serahkan diri kepada Allah, insya Allah kita pun akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita bersama. Allah Subhanahu wa taala segalanya. Tempat kita mengulakan langkah kita dan segala hal yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan tentu saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini ada yang ingin bertanya, dipersilakan Pak. Ibu, baik. Langsung angkat tangan ya. Mohon maaf, permisi Pak. Permisi ya Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Kamidarwati, pensiunan dari Majelis Taklim Kecamatan Padang Timur. Yang saya tanyakan kepada Bapak, yang mana Bapak telah menerangkan kita semuanya menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ada banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin jabatannya tinggi, yang ingin tetap jabatannya, yang pokoknya yang menghasilkan banyak. Semuanya kebanyakan pergi kepada orang dukun atau normal. Jadi Pak, apa hukumannya Pak? Dan apa dosanya Pak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita setiap hari sholat 5 kali sehari dan selalu dalam sholat kita membaca Al-Fatihah.
Dalam Al-Fatihah yang kita baca, kita hafal semua, ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa Ibu-ibu? Kepada Engkau aku menyembah dan kepada Engkau saja aku minta tolong. Berarti kalau minta tolong itu kepada siapa? Kepada Allah. Urusan apa? Apakah kita mau ngambil kertas tali? Ini ada kertas, ya Allah, tolong kertas ini, nggak bisa. Itu urusan yang tentu minta tolong kepada Pak Ali. Pak Ali tolong ambilkan kertas. Itu maksudnya tolong menolong di antara manusia boleh. Tapi yang minta tolong, yang urusannya urusan Allah, tidak boleh minta kepada orang manusia. Paham ya? Kalau misalnya saya minta, jadi kan tadi disebutkan, minta tolong hanya kepada Allah. Pak, cuci piring, masa minta Allah Pak? Tolong minta cuci piring, minta tolong ambil kertas, enggak. Itu urusan manusia yang bisa dikerjakan oleh manusia dan itu kewenangan manusia, tanggung jawab manusia. Antar kita tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong. Tetapi yang dilarang yaitu minta tolong kepada sesuatu yang sesuatu itu urusan Allah. Jadi syirik. Kenapa demikian? Karena menjadikan andada tandingan-tandingan. Wa minan nasi maitakhidhu min dunillahi andada. Dan ada sebagai manusia menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan di mana dialah dia minta. Nah, sekarang minta jabatan. Tadi saya jelaskan. Jabatan itu siapa yang beri? Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah yang beri jabatan, Allah yang tarik jabatan. Allah yang punya. Berarti kalau Allah yang punya, Allah yang kuasa, kepada siapa kita minta? Kepada Allah. Selain kepada Allah, syirik. Karena kita bukan meminta kepada sesuatu yang memberinya. Oke. Kemudian jodoh, siapa yang menentukan jodoh? Kalau kita tidak punya jodoh anak kita, kepada siapa kita minta? Bolehkah kepada dukun? Tidak, karena bukan dukun yang mencarikan jodoh. Rezeki, nggak punya uang. Kepada siapa kita minta? Karena Allah sebagai pemberi rezeki. Sehingga dengan demikian kita tidak dihambakan oleh hamba-hamba yang sebetulnya dia pun menghamba kepada Allah. Sehingga para ulama mengatakan tahriri nas min ibadi ibad ila ibadillah. Artinya datangnya Islam dengan kalimat la ilaha illallah adalah untuk membebaskan, memerdekakan manusia dari bentuk penghambaan kepada yang hamba yang juga dia mesti menghamba kepada Allah. Artinya kalau kita minta kepada yang lain bukan kepada Allah, berarti kita sudah menghambakan diri kepadanya, menjadikan dia sebagai tempat rujukan ilah-ilah, dan kemudian kita menjadi sesat dan hati kita tidak tenang, tidak tentram karena sesuatu yang dia minta itu tidak mungkin dikabulkan, dipenuhi oleh sesuatu tersebut. Karena sesuatu itu juga adalah makhluk. Tidak sebagai kholik, yang kholik adalah Allah. Nah, jadi Ibu jelas ya, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan demikian. Dan kalau sudah sampai ke syirik, maka dihapuskanlah semua pahala kita. Baik, oke. Gitu. Jadi kalau minta jodoh ke dukun, jangan-jangan dukunnya yang menawarkan diri ya Pak? Nah, kan saya aja kejadiannya gitu begitu, Pak ya. Seperti yang di TV-TV kan banyak begitu. Iya. Ceritanya ya. Iya, oke. Ada lagi Pak? Kita terima, kita adil ya. Iya, sudah dikasih tahu cukup satu katanya terima. Gimana? Ada lagi Bro? Satu lagi ya. Oke, satu lagi dari Bapak-bapak atau Ibu? Udah Bapak duluan tadi, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarbaidi Pak, dari PSDA. Mungkin saya langsung aja Pak. Tadi di segmen pertama saya juga mau bertanya gitu Pak. Kemudian di segmen kedua ini barangkali ada juga satu gitu. Di segmen pertama
itu mengingat Allah gitu. Jadi kita zikrullah bahwanya dalam rangka menenangkan jiwa gitu Pak. Berkaitan dengan itu di dalam khusyuknya sholat gitu Pak. Jadi berkaitan dengan khusyuknya sholat itu secara umum gitu Pak. Kita sudah juga coba membuktikan kepada teman-teman bahwa di dalam untuk khusyuknya sholat ini sangat sulit sekali. Jadi sudah coba berusaha sekuat mungkin, namun bayang-bayangan di dalam menjalankan taat salat tadi itu datang dengan sendirinya gitu. Pertanyaannya, kira-kira ada nggak strategi atau semacam cara agar kita bisa lebih khusyuk dalam salat tadi? Baik. Itu sesi pertama. Kemudian saya kedua, apakah ada juga istilah Pak, kita berusaha dulu, setelah kita berusaha tidak juga tercapai baru kita tawakal, gitu Pak. Sepertinya misalnya ada suatu di dalam kehidupan katakanlah secara umum gitu Pak, misalnya ada kasus gitu, kemudian diperkirakan kasus tadi dia itu bukan bersalah gitu, tapi dianggap bersalah dalam institusi hukum gitu, sehingga dia kasak kusuk juga mencari bantuan untuk menyatakan bahwa kesalahan dia itu tidak ada gitu. Sementara hal yang demikian itu, apakah itu termasuk tidak menyerahkan segala-galanya kepada Allah? Barangkali itu aja Pak. Dua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan sholat khusyuk. Sangat manusiawi kalau kita mengerjakan sesuatu, pikiran tidak terkonsentrasi, sehingga pekerjaan sesuatu bisa terganggu. Begitu pula pekerjaan yang kita lakukan seperti sholat juga bisa terganggu. Sebetulnya khusyuk dan tidak itu tergantung dari konsentrasi. Fokus apa tidak. Apakah bisa? Insya Allah bisa dan pasti bisa kalau kita punya keinginan untuk fokus dan konsentrasi. Contoh, Bapak Ibu bekerja di kantor, mencatat, menulis, mengetik, kok nggak salah-salah? Kok bisa bekerja serius, sungguh-sungguh? Karena Bapak fokus dan konsentrasi. Itu juga sama dengan sebutan Bapak bekerja khusyuk. Apa bekerja khusyuk? Karena serius. Khusyuk, serius dia. Bekerja, mencatat, menulis, mengetik, buat laporan, khusyuk. Konsentrasi. Kita bahkan melakukan kegiatan, kita main tenis, main badminton. Kok bisa kita main lari kiri, lari kanan, ambil bola? Khusyuk juga, konsentrasi. Coba kalau nggak konsentrasi, bolanya kemana, larinya kemana? Bolanya datang, dianya nggak pukul, karena dia nggak konsentrasi. Begitu pula sholat. Kalau kita nggak konsentrasi, pikirannya kemana-mana, yang kita baca, pikiran kemana-mana. Akhirnya ruku, sujud, dan seterusnya dilakukan sebagai suatu formalitas saja. Jadi sebetulnya poin yang ingin saya sampaikan, marilah kita konsentrasi dan fokus di setiap kita kegiatan apapun, termasuk juga sholat kita harus fokus dan khusyuk, serius, ya. Bagian kita beribadah kepada Allah itu seperti halnya kita melihat Allah walaupun Allah tidak melihat kita. Anta'budullaha kana tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah seperti melihatnya walaupun Allah tidak melihat kita ibadah. Khusyuk kita. Maknai kata-kata yang kita baca dalam sholat sebagai
bentuk wujud usaha kita untuk khusyuk dan serius. Insya Allah secara bertahap tentu bisa. Dan lagi pula tentu langkah-langkah kita niatnya, kita berwudunya, kemudian kita ketika mulai takbir dengan tenangnya, tu'maninah dan sebagainya. Serasanya ada ilmu sendiri, cara sendiri untuk bagaimana sholat khusyuk. Mungkin waktunya tidak sempat pada kesempatan ini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Tentang usaha. Oh, usaha tawakal tadi. Ya. Oh ya. Apakah tawakalnya terakhir? Tidak. Kalau dilihat dalam Al-Quran misalnya, wasawilhum fil amr fa iza azamta fatawakal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi kata-kata itu disambung-sambung dengan kata fa. Ada kata fa, maka, bukan kata-kata wa. Kalau wa itu dan ada tenggang waktu untuk mengerjakan sesuatu berikutnya yang disebut oleh Allah setelah kata-kata itu. Tapi kalau fa segera dan cepat, bahkan bisa beriringan. Jadi ketika kita bekerja, berusaha keras, pada saat kita bekerja dan berusaha keras itu tetap juga harus kita berdoa kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah. Bukan kemudian kita kerja menyerah, enggak bisa kita selesaikan, kembali kepada Allah, enggak begitu. Dari awal pun kita bekerja, kita sudah berdoa untuk dimudahkan prosesnya. Kita juga sudah menyerahkan diri kepada Allah untuk menyelesaikannya. Tetap karena penyelesainya, penentunya adalah Allah, bukan kita. Kita hanya diberi kewenangan oleh Allah, usaha dan doa. Tawakal harus beriringan dari awal. Bersamaan dengan kerja kita, apalagi ketika kita menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah secara serta-merta tanpa ada reserve sedikit pun. Baiklah, itu saja. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak yang sudah hadir. Kepala Dinas PSDA Sumbar Bapak Ali Musri, Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Pemukiman Sumbar Bapak Insinyur Suprapto, sekaligus segenap pegawai dan pimpinan di PSDA Sumbar. Dan pemirsa Padang TV, demikian dulu perjumpaan kita dalam indahnya Ramadan bersama Majelis Ta'lim Edisi kali ini. Jangan lupa Anda bisa saksikan selalu pada saat sahur bersama keluarga Anda di rumah ya. Dan sekali lagi, salah satu bukti kita menyerahkan diri dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah segalanya adalah mengawali setiap kegiatan kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya Iftithar Rabi beserta segenap kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Ku inginkan dia yang punya setia, yang mampu menjaga kemuniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi